pesan yang muncul dari batin saya. Semoga pesan ini juga bisa saya lakukan dan juga Anda yang benar mendengarnya juga bisa melakukan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sungguhnya di dalam penyembahan kita harus tahu dan harus bisa mengerti dengan apa yang menjadi sembahan kita. Asal mula kejadian kita ada, kita terbentuk dari Dzatullah, dari Sang yang Maha Hidup yang menghidupi diri kita, dan dari cahayanya, Nurullah sebutannya, yang memberikan warna-warni di dalam kehidupan kita, dengan cahaya di perangkat badan kita yang mencahayai akal kita, nafsu kita, jasad kita, ruh kita, rasa kita, nur kita, sir kita. Itulah wujud daripada Zat yang Maha Hidup yang mewujudkan kita hidup di alam dunia ini. Jadi pantaslah kalau kita menyembah Zat yang Maha memberi hidup pada kita. Dan di dalam diri manusia ini sebetulnya hanya disuruh berpikir untuk memikirkan segala penciptaan Tuhan yang merajai semesta alam, entah dalam keadaan apapun, entah dalam keadaan baik dalam kebahagiaan walaupun kesusahan, baik dalam kesakitan ataupun dalam kesehatan, baik kaya ataupun miskin. Semua adalah titah sempurna yang Maha memberi kuasa di dalam diri kita untuk mempelajari segala sesuatu apa yang kita terima. Kita diberi akal bagaimana cara untuk menggunakannya. Akal adalah daya pikir yang di dalamnya dibungkus dengan otak. Dan di dalam otak ini ada sebuah angan-angan yang terkadang membuat kita dituntut harus berpikir, mengenali jati diri, dan juga mengenal yang lain. Di dalam angan kita terselip budi pekerti atau ilmu sebuah pengetahuan yang bisa didapatkan baik secara dari pribadi ataupun dari Maha Guru yang mengajarkan pada kita. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ilmu dari nur keilmuan yang muncul dari guru sejati kita. Tapi terkadang kalau kita belum siap untuk memahaminya, yang namanya guru sejati baru bertemu guru batin. Dan di dalam guru batin itu masih ada yang membuat kita tersesat, karena munculnya adalah sebuah wisik. Wisik itu bisa membuat kita berbelok arah, karena sesungguhnya di dalam batin ini ada keseimbangan. Ada yang mengarahkan ke jalan yang kebenaran,
ada juga yang mengarahkan ke nafsu ego kita pribadi. Maka itu kita harus waspada dengan yang namanya guru sejati. Seakan-akan kita sudah bertemu, ternyata di dalamnya baru hanya guru batin saja. Maka itu kita dituntut untuk punya seorang mursyid yang bisa membedah hakikatnya guru sejati. Kita diberi nafsu, ada 4, amarah, syubhiyah, alwamah, mutmainnah. Di dalam melajarinya pun kita harus waspada. Bagaimana kita menata keempat nafsu kita ini, yang semuanya mempunyai warna-warni dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita menghilangkan keempat nafsu ini, melainkan tugas kita untuk mengendalikannya saja. Dan kita diberi yang namanya jasad. Bagaimana kita bisa mengendalikan jasad kita ini untuk selalu tidak berbuat dalam kerusakan. Karena hakikatnya raga ini suka berbuat kerusakan. Raga ini terperdaya atau gemar melakukan sesuatu yang menjadi larangan. Karena sesungguhnya larangan itu yang membuat diri kita merasa puas, merasa bangga, sehingga melupakan hakikatnya kita diberi jasad. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam membawa raga ini. Akal, nafsu, jasad adalah sebuah perangkat utama yang menjadikan kita ini hidup. Akal untuk berpikir dan nafsu untuk pengendalian, sementara jasad adalah sebuah tingkah laku yang muncul dari akal dan nafsu. Maka itulah gerak jasad yang sesungguhnya sesuai apa yang dipikirkan di akalnya, sesuai apa dengan yang dirasakan di nafsunya. Maka dari itu jasad pun akan berbuat kerusakan, karena dari pemikiran, dari rasa kita sudah memikirkan kerusakan, maka yang terjadi akan kerusakan. Contoh kerusakan yaitu membuat malas untuk beribadah, membuat malas untuk puja-puji pada Tuhan, membuat malas dalam segala-galanya. Itulah tanda jasad mulai rusak karena terdorong dari akal dan nafsu kita. Maka dari itu marilah kita berusaha untuk selalu bagaimana tata caranya untuk mengendalikan unsur-unsur yang di dalam diri kita. Bagaimana untuk menundukkan akal kita, nafsu kita, bahkan jasad kita, untuk mencapai Sang Yang Satu, ya Allah yang Esa. Maka dari itu sahabat-sahabatku, marilah kita terus belajar dengan semakin dalam, dengan pengenalan roh, nur, selasa, sirdat. Itulah perangkat yang sungguh luar biasa untuk kita jadikan sebuah memori atau sebuah memori dalam kita berkelana. Dan mari kita doakan umat seluruh alam semesta ini selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi anugerah, karena sesungguhnya orang yang menghambakan dirinya menjadi wakil Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kehidupannya. Beda dengan kita berbuat hanya setengah-setengah, ya hasilnya pun akan setengah, seperti itu ya. Untuk urusan ketuhanan, mari kita selalu berusaha menjadikan diri kita yang terbaik, diri kita yang bisa dihargai sebagai para penerus pejuang rohani. Tentunya kita harus waspada di dalam berbuat bertingkah laku terhadap diri sendiri khususnya, supaya bisa dicontoh pada orang lain.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu menyembah kepadanya. Tidak ada sesuatu yang bisa disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kajian di siang hari ini bermanfaat bagi Anda semua. Semoga Anda selalu dalam lindungan limpahan rahmat kasih sayang Tuhan, dipermudah dalam setiap urusannya ya. Saya mati rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.